Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya dan Bapak Ibu rasakan adalah nikmat kita bisa bangun dari tidur kita semalam. Karena tadi malam Allah angkat ruh kita, Allah pisahkan dari jasad kita sehingga kita dalam keadaan mati sementara. Dan Allah hidupkan kembali, tidak lain tidak bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dalam waktu malam atau semalam tersebut ya dimatikan Allah ya, dan semua, kalau mungkin dalam bahasa medisnya mungkin sistem saraf otonom kita, parasimpatis kita bekerja. Tapi sesungguhnya yang mengatur itu atau menjalankan itu bukanlah kita, tapi Allah yang mengatur. Karena ada orang yang meskipun dia punya saraf otonom, punya saraf parasimpatik, tapi ada juga yang tidak Allah kehendaki untuk bangun kembali pagi hari. Maka Alhamdulillah adalah sebuah kata yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang membuat kita harusnya memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa besar, karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk menjalankan ketaatan. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin tidak lain tidak bukan untuk menyembah Allah. Maka ketaatan akan memberikan kebahagiaan pada diri seorang yang berimani Allah. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Dan salawat dan salam terbaik kita sampaikan kepada manusia yang Allah sempurnakan semua sisi kehidupannya, akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan. Manusia yang kita bisa teladani dari semua sisi. Sebagai seorang kepala negara, beliau adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai seorang ayah atau bapak, beliau adalah ayah dan bapak yang terbaik. Sebagai seorang mertua atau menantu, beliau adalah mertua dan menantu yang terbaik. Sebagai seorang anak, beliau juga adalah seorang anak yang terbaik. Segala macam role model yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini semua sudah ada pada baginda Nabi alaihissalam. Maka mintalah kepada Allah agar kita betul-betul bisa menteladani beliau. Mungkin tidak sesempurna yang kita rencanakan, tapi kata Allah dalam Al-Quran, ikutilah ya semampu kalian, kata Allah. Ya, jadi ketaatan atau ketakwaan itu semampu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Dan pastinya dari apa yang beliau kerjakan itu lahirlah generasi-generasi terbaik yang Rasulullah SAW sampaikan, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Jadi sebaik-baik generasiku, generasi itu generasiku, generasi Rasul dan para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi artinya generasi terbaik itu adalah generasinya sahabat, Rasul dan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah role model kita. Itulah generasi dengan gen yang terbaik. Itulah generasi yang mereka mampu menunjukkan eksistensinya, membawa peradaban Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya hari ini bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bicara di depan. Sebenarnya saya nggak pantas bicara di sini gitu kan, karena yang hadir juga bapak-bapak moderatornya Dr. Anastasi. Masya Allah, barakallahu fiik dok. Yang menyaksikan acara ini ada wakil rektor ya, doktor gitu, Masya Allah. Saya sangat menghargai dan menghormati bapak-bapak ibu sekalian yang mau mendengarkan saya di sini, karena memang ada satu hal yang menjadi kegelisahan saya di akhir-akhir ini gitu kan. Kenapa? Terbaru ya kita lihat bahwa WHO mengabarkan bahwa pandemi ini bisa berlangsung lebih lama karena mungkin bisa jadi akan muncul strain baru. Ya, itu faktanya begitu. Dan kita tahu banyak orang pintar, kita tahu banyak orang ahli, kita tahu banyak orang yang menguasai bidang ini, bidang itu. Tapi kenapa atau belum atau apa sebabnya belum ada solusi dari ini semua? Saya kemarin sempat juga Zoom ya, webinar dengan teman-teman apoteker di daerah Solo, yaitu saya sampaikan mungkin niat kita dalam urusan ilmu yang perlu kita revisi. Mungkin. Kenapa? Ada orang berilmu tapi ilmu yang tidak menyelesaikan masalah karena adabnya, akhlaknya, dan niatnya mempelajari ilmu itu nggak benar.
sehingga keberkahan dari ilmu itu tidak Allah berikan. Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, mungkin Anda yang menyaksikan acara ini yang teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, itu Masya Allah, mari kita revisi niat kita belajar untuk apa? Karena dulu mungkin kita belajar masuk ke kampus ya, belajar sekolah dokter, sekolah apa, judulnya ya biar nanti bisa kerja bagus, gaji bagus, dapat macam-macam. Tapi ingatlah pesan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nabi menjelaskan apa? Nabi mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu bukan untuk tujuan akhirat atau Allah, maka bau surga dia tidak akan dicium, tercium olehnya. Waliyahzubillah. Sehingga apa? Nggak ada adab. Ya, saya tadi pagi subhanallah ketika jalan sama istri pagi-pagi tadi naik motor gitu kan, ngelihat ada seorang anak perempuan gitu kan, dia di atas kursi, Bapak Ibu sekalian, dia di atas kursi. Kemudian saya ngelihat mungkin anak itu entah sudah balik atau belum, dari pandangan saya melihat beliau pakaian atasnya pakaian pramuka dan dia menggunakan handsfree ya, atau headphone seperti itu, dan yang menyedihkannya adalah bagian bawahnya celana pendek, dan ternyata anak itu lagi sekolah online. Jadi subhanallah sekalian, bayangkan itu generasi yang akan muncul kalau kita nggak perbaiki sekarang. Jadi bagi Anda sekarang yang menyaksikan acara ini, bagi Anda menyaksikan Zoom webinar ini, dan Anda tidak atau belum beradab sebagaimana adabnya majelis ilmu, maka perbaikilah. Karena ilmu tidak akan berkah. Ya, itu pesan saya. Ya, karena kemarin saya ada Zoom webinar juga, itu ada saya lihat ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa segala macam ya. Ada yang pakai sarung gitu kan, nggak siap gitu kan. Bagaimana ilmu itu bisa berkah? Ya. Bagaimana ilmu itu bisa memberikan manfaat kalau kita sendiri tidak beradab dengan ilmu? Ini pesan pentingnya di situ, Bapak sekalian. Ya, maka kalau kita sudah beradab dengan ilmu, maka yang terjadi Allah akan berikan keberkahan ilmu itu ya kepada kita ya, dan kepada kita waktu kita menyampaikan, termasuk niat juga ketika kita mempelajari sesuatu. Niatnya untuk apa? Nabi kita alaihissalatu wassalam, Bapak Ibu sekalian, ya, meminta tambahan kepada Allah. Yang diminta tambahan oleh Rasulullah apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nabi nggak minta tambahan rezeki, tambahan harta, nggak ada. Minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dipelajari di mana? Mungkin di bangku kuliah atau mungkin di luar bangku kuliah. Banyak juga orang-orang berilmu. Ya, banyak juga orang berilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pernah mendengar Atha bin Abi Rabah, rahimahullah, salah satu tabi'in yang luar biasa sekalian, pintarnya, cerdasnya. Kalau Atha bin Abi Rabah ini berada di Mekah, maka tidak ada orang yang boleh atau berani memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Ya, itulah keberkahan ilmu. Ya, maka mari kita hargai ilmu dan mari kita luruskan niat kita.